Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Tim Nasional Indonesia U20 gagal di Piala Asia U20. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Emang lu bilang ini salah pelatih? Enggak lah, ini memang. Enggak lah. Lebay lah netizen emang. Maunya cuma menang, juara terus. Lu lihat kualitas kita dong. Kemarin waktu turnamen bilangnya nggak keluarin kekuatan penuh, cuman buat uji coba, buat taktik, biar gak ketahuan taktiknya. Sekarang udah ikutan Piala Asia nih U20 KO 3-0. Aduh. No, pengamat si paling pintar bilangnya jangan nyalahin Coach Indra Sapri. Netizen dibilang lebay, nantanginnya juara pengennya juara mulu. Lihat kualifikasi dong. Iya tuh kualifikasi jelek banget. Aduh. Mainnya juga kagak enak banget dilihat. Lu coba komen dong, Coach ya. Kemarin gila Sintayong aja ya, lu keluar semua. Toel si Anduk. Anduk ngomong lu. Say lu. Ini udah kalah jelek banget 3-0. Kemarin cuma kompetisi aja kalah juga. Kagak ada menang-menangnya. Menang cuma dari India itu juga aneh banget gol-golnya. Aduh, elah dah. Emang bener pada niat banget lu nyingkirin Sintayong, heran gua bener-bener. Timnas U20 tersingkir dari Piala Asia di Cina kali ini. Dan sebenarnya apa yang terjadi ini memang sudah diharapkan. Maksudnya bukan diharapkan ya, sudah diprediksi gitu. Jadi tidak ada kekecewaan mendalam menyaksikan kekalahan tadi. Karena apa kekecewaannya adalah sebenarnya kenapa PSSI tetap mempertahankan Indra Sapri saat itu sebagai pelatih ya. Karena tim ini kita lihat sebelumnya adalah tim yang paling banyak mungkin mendapat fasilitas daripada PSSI ya. Dikirimkan ke Italia, terus ikut turnamen dengan Argentina, itu yang dibanggakan oleh Coach Indra Sapri di depan Patrick Kluivert saat dia ditunjuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia ya. Dan hasilnya seperti ini, sebenarnya tanda-tanda dari tersingkirnya Indonesia atau tidak bisa berbuat banyaknya Indonesia di turnamen ini, itu sudah kita lihat di turnamen 4 negara yang berlangsung kemarin ya sebagai tuan rumah kita. Pada saat itu kita sebagai tuan rumah betul-betul menjadi bulan-bulanan 2 tim kuat ya, yang menjadi simulasi dari Iran dan Uzbekistan yang menjadi calon lawan kita ini ya. Satu-satunya kemenangan kita pada saat itu hanya melawan India, dan itu pun dengan dikatakan di awal video tadi dengan gol-gol yang aneh gitu. Nah, yang banyak disorot terjadi kekalahan ini sebenarnya malah bukan dari kekalahannya, tetapi reaksi dari para pandit, orang yang mengaku sebagai pengamat sepak bola, kalau meminjam kata Greg Nwokolo, ya, itu mereka itu sangat berbeda kita saksikan dengan ketika tim ini dipegang oleh Sintayong. Parkir bis lah, ini salah pelatih lah, pelatih nggak bisa ini. Jadi sekarang kita saksikan seperti tadi, bagaimana Coach Justin ya, yang selama ini sebelum dia itu terindikasi menjadi buzzernya PSSI, itu begitu jernih penilaian dia terhadap tim nasional, tetapi sekarang ini menjadi berbeda gitu ya. Sintayong waktu dulu dia arahkan bagaimana tim pelatih itu harus dari Belanda supaya menyingkirkan Sintayong. Sebenarnya kita sudah ikhlas ya Sintayong itu pergi, udah nggak mungkin lagi kita berharap untuk balik, dan kita juga bukan mengungkit-ungkit masa lalu supaya dia balik kembali ke sini ke timnas Indonesia, itu enggak. Dan kita pun sudah berbesar hati menerima Patrick Kluivert dan kawan-kawan sebagai pelatih tim nasional Indonesia saat ini, dan juga Gerald Vandenberg di memegang tim U23 nanti, yang menurut saya justru lebih menarik nanti dan akan lebih mengerikan sebenarnya timnas U23 kali ini dibandingkan edisi sebelumnya ya. Tim U23 edisi ketika mencapai semifinal yang kita kalah dari Irak dan Uzbekistan juga dengan kekalahan konyol dengan ketidakadilan wasit seperti itu. Tetapi tim U23 kali ini kita lihat lebih menjanjikan dengan adanya Dion Marks dan juga tim Gapens, dan semakin matangnya 3 pemain kita mulai dari
Rafa Strijk, kemudian Ivar Jenner dan juga Justin Hubner di sana ya, itu semakin matang, dan Ferrari di belakang juga tim nasional kita yang sudah kuat ini. Meskipun kita kehilangan Rizky Ridho, Pratama Arhan dan juga Nathan Chuaon ya di pemain inti gitu, tetapi penggantinya juga tidak kalah kelas lah gitu. Nah, tetapi ini tim U20 ini memang dari semua tim nasional kita yang lolos ke Piala Asia yang paling meragukan ya, yang tidak menarik minat dari fans sepak bola nasional untuk disaksikan itu memang tim U20 ini. Tetapi itu tadi ajaibnya ya, para komentator dan juga para pandit bola itu tidak pernah mengkritik tim ini ya. Kalau di tim-tim lain itu kalau hasilnya buruk itu salah pelatih. Ya, itu pelatihnya yang tidak bisa meracik taktik, pelatihnya yang tidak bisa memaksimalkan potensi pemain gitu. Nah, di sini ketika tim U20 Aswa Indra Safri ini kalah, yang salah itu tiba-tiba pemain, posturnya lah yang tidak meyakinkan gitu, seperti dikatakan oleh Coach Justin di awal video ini ya, gimana mau dilatih postur segitu gitu. Jadi dia ini udah nggak lagi jernih seperti dulu ya. Back-back itu harus tinggi. Karena ada beberapa pengecualian back-back hebat juga yang berpostur pendek ya. Kita lihat pemain terbaik di Piala Dunia 2006 ya, pemain terbaik dan juga Ballon d'Or pada saat itu siapa? Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro itu pendek gitu, dan kemudian Lisandro Martinez yang main di MU. Tapi udahlah, mereka itu memang istimewa dengan postur kecil seperti itu. Tetapi yang kita lihat juga sebenarnya postur pemain kita itu nggak pendek-pendek amat. Kadek Ariel itu tinggi, Donitri Pamungkas itu tinggi, Iqbal Dijangge oke lah gitu ya. Karena memang kekalahan kita lihat ketika melawan Iran, 3 gol itu dari umpan silang. Karena tidak ada memang antisipasi yang disiapkan oleh pelatih untuk bola-bola seperti itu gitu. Dan gol ketiga dari Uzbekistan juga tadi kita lihat sama. Itu juga umpan silang lagi yang tidak diantisipasi karena memang tidak ada persiapan di sana. Itu aja, sesimpel itu sebenarnya. Tetapi ya ini tadi, ketika para pandit ini sudah bias, indikasi bahwa mereka menjadi buzzer PSSI ini semakin kuat ya. Meskipun mereka di mulut tidak akan mungkin bisa mengaku begitu, tetapi yang namanya netizen, yang namanya supporter sepak bola ini kan bukan orang-orang dengan IQ rendah juga ya. Bahkan saya pernah bilang bahwa di fans sepak bola kita ini mungkin salah satu yang terpintar di Asia Tenggara ini. Kita tidak melihat hasil, kita lihat dari dulu. Kita lihat bagaimana progres pemain, bagaimana pertandingan. Tetapi timnya Indra Safri ini sejak ketika turnamen yang diikuti oleh Thailand, kemudian Korea dan Argentina serta Indonesia dulu, kemudian turnamen 4 negara memang nggak ada progresnya, mainnya begitu-begitu aja, nggak ada perbaikan dari kelemahan-kelemahan yang ada di turnamen tersebut. Dan konyolnya lagi, Coach Justin mengatakan ketika turnamen 4 negara ini memang kita untuk menipu pemain lawan gitu ya, supaya tim lawan itu tidak melihat kekuatan kita yang sebenarnya. Itu kan konyol ya. Namanya alasan-alasan seperti itu gitu. Jadi intinya ya sudah, tim ini memang tim pelatihnya itu nggak meyakinkan gitu. Ya, dari semua tim yang lolos ini nggak meyakinkan, udah akui aja sebenarnya, itu aja yang kita mau sebenarnya sebagai penonton sepak bola Indonesia ini. Nggak usahlah berbelit-belit gitu. Tim ini, Indra Safri ini memang bagus ya sebagai pelatih, tetapi di kelasnya itu untuk ASEAN aja udah di atas itu sudah sulit dia itu untuk bersaing, itu harus kita akui. Dia itu pemain tim pelatih yang paling berprestasi di kelompok umur, itu kita akui gitu. Tetapi bukan berarti dia kemudian dengan itu juga dia menjadi lebih hebat daripada yang lain. Ya, ketika Erick Thohir berani memberhentikan Sintayong di tengah laju positif itu dengan harapan kedepannya itu mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, kenapa tidak melakukan hal yang sama kepada Indra Safri? Ya, kita berterima kasih sama seperti Erick Thohir katakan kepada Sintayong. Kita berterima kasih dengan Coach Sin. Kita berhubungan baik dengan Coach Sin. Coach Sin itu teman saya katanya. Tetapi memang melihat visi yang lebih besar ke depannya itu, kemudian tujuan yang lebih besar tetap diganti dengan tim pelatih yang dianggap lebih meyakinkan untuk membawa kita ke Piala Dunia 2026. Kenapa itu tidak dilakukan hal yang sama kepada Indra Safri? Ya, dan Indra Safri sejauh ini kita lihat dengan tim seperti ini, pembelaannya atau senjatanya itu untuk
kepada publik itu lebih ke sentimen dari nasionalisme sempit. Ya, kita ini pelatih lokal pride dan segala macam, dan itu nggak laku di Indonesia, itu masalahnya. Kita ini bukan Malai Des, kita ini bukan Bani Sat.